Bunda, kemarin ada salah satu kawan saya bercerita dengan sedih ya. Dia dengan sedih menceritakan ke saya, Ayah Uwais, saya mendapati ananda saya di dalam kesendirian selalu tertawa. Apa ada gangguan di jiwanya, Ayah Uwais ya? Sementara saya itu pernah mendengar dokter itu berkata, yes, lucu, anak kecil umur 1 tahun tertawa sendirian, kita melihatnya lucu. Tapi bagaimana jika besar nanti? Pasti terlihat ngeri dan gak enak ya ngelihatnya seperti itu. Jadi saya rasa saya juga merasakan apa yang dirasakan oleh sahabat saya. Ketika mendengar cerita seperti ini, pikiran saya langsung traveling Ayah Bunda ya. Saya teringat kisah ananda saya yang lalu-lalu. Dulu ananda saya ini bukan hanya tertawa sendirian, tapi sampai ke titik menyakiti dirinya sendiri. Dia memukul muka, lalu menjedakkan kepala belakangnya ke lantai. Itu ketika dia berumur 1,5 tahun. Sampai-sampai kita membelikan boneka malaikat untuk anak belajar berjalan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, saya juga memiliki pengalaman bahkan terjadi dalam waktu dekat-dekat ini. Contohnya kemarin, saya tinggal itu di sebuah TK ya Bunda. Ada kumpulan anak-anak lewat, lalu dia melihat ada tempat bermain, ada perosotan di sana, ada ayunan di sana, mereka masuk lalu bermain. Seumuran anak-anak SD lah ya Bunda ya. Ananda saya, Uwais, pada saat itu juga bermain di situ ya. Ya seperti biasa, dia tertawa sendiri, dia tidak memperdulikan orang-orang itu, dia sibuk dengan dunianya sendiri, sehingga anak-anak itu melihat itu, mendengar itu, dan mereka berkata, gila. Yes, saya mendengar itu ucapan anak-anak yang polos ya. Saya nggak mau terlalu ambil baper itu. Mereka tidak memahami autis, apalagi sampai ke skizofrenia atau OCD seperti itu ya Bunda ya. Saya tegaskan, autism ini sangat berbeda dengan gangguan jiwa yang lainnya seperti skizofrenia, seperti OCD, seperti self injury. Itu sangat berbeda ya Bunda. Tapi apa hubungannya autism ini dengan gangguan-gangguan jiwa yang lainnya? Ya, maaf, harus saya katakan itu hubungannya sangat mesra ya Bunda. Oleh sebab itu ada pengalaman-pengalaman kawan saya yang ketika anaknya didiagnosa autism, itu dia ada yang direkomendasikan ke dokter jiwa atau ke psikiater. Saya akan mencoba men-share satu-satu dengan keterbatasan saya ya Bunda ya. Jadi skizofrenia ini terbagi menjadi 4 Bunda. Yang pertama itu penderitanya itu dia berhalusinasi seperti ada kawan. Jadi dia tertawa sendirian, tiba-tiba menangis, tiba-tiba ketakutan seperti itu. Dan yang kedua ini perilaku kekerasan. Mungkin timbul dari halusinasi tadi. Dia berhalusinasi ada orang yang ingin menyakiti dia hingga muncullah perilaku kekerasan. Dan yang ketiga ini waham kebesaran Ayah Bunda ya. Waham kebesaran, dia mengaku-ngaku saya presiden Amerika, saya presiden Republik Indonesia. Pokoknya ini adalah waham kebesaran. Kadang dia waham di dalam keagamaan ya. Ana Rasulullah ilaikum jami'an, saya Rasulullah buat kalian semua. Nah ini sudah merupakan waham keagamaan gitu kan. Ada juga yang seperti ini. Yang keempat kebalikannya, seseorang yang menderita ini akan menarik diri, akan takut, akan malu ketemu orang. Yang keempat itu menarik diri. Kita masuk lagi ke OCD Ayah Bunda ya. OCD ini sesuatu hal yang berbeda lagi. Dia seperti perfeksionis. Contohnya dia suka susun-susun barang. Hal yang tidak simetris itu sangat mengganggu pikirannya. Ketika dia takut tertular penyakit, dia selalu mencuci tangan. Mencuci tangannya itu nggak sekali Bunda, berkali-kali hingga membuat tangannya terluka. Ketika tidur dia cemas, pintu ini sudah ditutup belum? Dia ngecek berkali-kali. Kompor ini sudah dipatiin apa belum? Dia ngecek berkali-kali. Ketika kecemasan ini berlebih dan dia melakukannya berkali-kali hingga terkadang menyakiti diri, nah ini yang namanya OCD. Kenapa saya bilang skizofrenia, OCD, self injury itu gangguan-gangguan kejiwaan yang akrab dengan autism. Kenapa saya bisa menyimpulkan seperti itu? Karena orang yang awalnya normal, anak yang awalnya normal, seseorang yang awalnya normal itu bisa saja ada gangguan jiwa seperti skizofrenia, seperti OCD, seperti self injury. Itu orang normal, orang non-autism. Apalagi dengan ananda kita yang autism.
yang komunikasinya itu tidak secakap kita di dalam menyampaikan rasa, menyampaikan perasaan, itu tidak secakap kita. Dan hobinya itu dengan kesendirian seperti itu ayah bunda. Jadi bisa saya simpulkan autism itu hubungannya sangat mesra dengan skizofrenia, dengan OCD, dengan self injury dan gangguan-gangguan kejiwaan lainnya. Keluarga dan lingkungan menjadi kunci ayah bunda. Keluarganya mendukung, mensupport, full support kita ya, all out kita di sana ya, mendukung dia, all out ya kita di sana ya. Dan lingkungannya juga kita sosialisasikan dengan baik, bisa menerima, insya Allah ananda kita tumbuh kembangnya menjadi baik gitu ayah bunda. Dan saya rasa aman-aman saja ketika keluarga dan lingkungannya mensupport. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan bunda, sharing pada kesempatan kali ini. Saya di sini juga ya, kita sama-sama belajar, monggo silahkan berikan masukan di kolom komentar. Oke, sekian dari saya, terima kasih.